Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi ini kita akan mempelajari tentang salah satu bahasa pemrograman, yakni bahasa pemrograman berbasis web yang sangat populer digunakan dalam pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis web, yakni PHP Hypertext Preprocessor. Video tutorial tentang PHP sendiri akan dibagi ke dalam beberapa bagian untuk mempermudah memahami dan mempelajari tentang PHP. Di sesi pertama ini kita akan bicara tentang pengenalan tentang PHP, mulai dari pengantar atau pengenalan PHP, kemudian sejarah ringkas PHP, kemudian bagaimana arsitektur PHP di dalam web, sehingga nanti akan terlihat perbedaan antara PHP dengan bahasa seperti HTML. Kemudian tentunya kita juga perlu tahu apa alasan kita mempelajari bahasa pemrograman PHP ini, kenapa bukan bahasa yang lain. Kemudian dijelaskan bagaimana membuat atau konsep dasar membuat file PHP, menjalankannya di browser, kemudian juga memahami bagaimana penempatan file PHP di web server, di aplikasi server. Sehingga kita akan tahu kenapa file ini kita kasih nama dengan katakanlah indeks PHP atau yang lainnya. Baik, kalau kita lihat PHP atau singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memproses data. Artinya, selain untuk membuat website secara umum seperti HTML, di PHP juga bisa digunakan atau memiliki kemampuan untuk mengolah data yang dimasukkan. PHP dikatakan sebuah server-side embedded script language, artinya tag atau perintah yang kita berikan akan dijalankan sepenuhnya oleh server. Namun perintah tersebut bisa saja kita tambahkan di laman HTML biasa atau pada file yang berdiri sendiri, file PHP yang berdiri sendiri. Nah, aplikasi yang dibangun oleh PHP akan memberikan hasil di browser. Namun prosesnya secara keseluruhan nanti akan dijalankan oleh server. Jadi hasilnya yang dilihatkan di browser, tapi semua prosesnya akan dijalankan oleh server. Selain diakses atau dijalankan melalui browser, PHP juga bisa diperintahkan dalam bentuk CLI, Command Line Interface. Jadi perintah-perintah PHP bisa saja diberikan dalam bentuk diketik langsung di dalam bentuk Command Line Interface. Kalau kita lihat, PHP pertama sekali itu dikembangkan oleh Rasmus Lerdof, programmer kelahiran Denmark pada tahun 95, di mana PHP itu awalnya adalah singkatan dari Personal Home Page atau Home Interpreter, di mana Rasmus membuat sebuah website yang ada semacam form untuk mendapatkan data-data dari pengunjung. Sampai dengan versi kedua yang dirilis tahun 1996, pengembangan PHP masih dilakukan oleh Rasmus secara sendirian. Barulah kemudian bergabung beberapa programmer lain ke dalam proyek PHP, di mana pada Juni 1998 dirilis PHP versi PHP versi 3.0,
di mana juga terjadi pada versi ini perubahan terhadap singkatan PHP tersebut, yang awalnya dari personal home page menjadi PHP Hypertext Preprocessor. Nah, kepanjangan PHP sendiri sekarang diistilahkan dengan istilah kepanjangan rekursif. Ini sebuah istilah dalam pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri. Artinya seperti kita lihat, PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi masuk dalam singkatan tersebut adalah teks dari PHP-nya sendiri. Kemudian juga setelah di versi ketiga ini sekarang PHP dikembangkan atau dikelola oleh suatu komunitas yang dinamakan dengan The PHP Group. Dan pada versi 3.0 ini sendiri, PHP menjadi sebuah standar bahasa pemrograman web yang digunakan oleh programmer. Jadi ketika versi ini diluncurkan, orang sudah melihat ini atau sudah menggunakan PHP untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Saat ini sendiri versi stabil PHP yang digunakan sudah sampai di versi 7.4.11 dan rencananya pada 26 November nanti PHP akan merilis versi 8.0. Untuk informasi ini bisa dibaca langsung di website resmi dari PHP yang beralamat di php.net. Kemudian kita lihat bagaimana arsitektur PHP di dalam halaman web. Nah, kalau kita lihat di sini, user melakukan request terhadap sebuah file atau laman web yang berada di server melalui browser. Jadi user akses melalui browser merequest ke sebuah server. Nah, di mana di sini server nanti akan melihat apakah request dari si pengunjung tersebut berbentuk file statis atau file yang membutuhkan proses terhadap data-data yang ada. Jika file yang diakses oleh si user itu tersebut file dalam bentuk statis, maka server akan langsung mengembalikan requestnya kepada pengunjung tanpa melalui pengolahan atau proses. Berbeda contohnya kalau di sini si pengunjung mengakses sebuah halaman web yang akan membutuhkan proses data. Contohnya seperti di sini adalah pengunjung login dalam sebuah halaman web. Artinya data login si pengunjung atau si user itu akan disimpan dalam bentuk database. Nah, untuk memproses atau melakukan proses pengecekan data login si pengunjung itu membutuhkan sebuah proses di mana di sini digunakan PHP interpreter. Jadi server akan melakukan proses terhadap request si pengunjung, melihat apakah data login yang diakses oleh si pengunjung atau user tadi itu cocok, kemudian baru nanti hasilnya dikembalikan kepada si pengunjung yang memperlihatkan apakah proses loginnya itu berhasil atau tidak. Dari gambaran arsitektur ini kita bisa lihat bahwasanya file PHP dan HTML yang bersifat tidak ada proses itu akan langsung dikembalikan kepada pengunjung tanpa melalui proses apapun. Kemudian yang tentunya harus kita pahami tentunya kenapa kita mesti mempelajari PHP. Dan tentunya supaya kenapa bukan bahasa yang lainnya. Yang pertama yang harus kita pahami, PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat free dan open source. Artinya kita bisa saja membuat program
menggunakan sintak PHP tanpa khawatir dengan masalah lisensi yang mesti harus kita bayar atau kita proses. Di sini PHP bersifat free dan open source, jadi bisa dikembangkan, kode-kodenya bisa dilihat, bisa dikembangkan untuk kebutuhan aplikasi yang akan kita bangun, di mana PHP dirilis dalam lisensi PHP license. Kemudian, nah ini yang juga penting, PHP termasuk dalam 10 bahasa pemrograman yang populer. Jadi kalau kita lihat masuk dalam 10 bahasa pemrograman yang populer. Jadi ini bukan hanya bahasa web-based, tapi ke semua bahasa pemrograman. Nah, PHP sebagai bahasa pemrograman berbasis web itu masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman yang populer. Nah, kalau kita lihat juga informasinya dari Wikipedia pada tahun 2014, sekitar 82% dari web server itu menggunakan PHP. Nah, sangat banyak. Jadi kita lihat web-web sekarang itu pada umumnya banyak yang menggunakan PHP. Kita bisa lihat seperti akses ke Wikipedia, atau kita lihat juga ada aplikasi seperti WordPress atau Joomla, itu dikembangkan dengan bahasa PHP. Kemudian yang sangat penting ketika belajar tentunya adalah adanya sarana bagi kita untuk belajar. Nah, di sini untuk belajar PHP dalam bahasa Indonesia itu bisa dikatakan banyak tersedia. Anda bisa lihat dalam bentuk blog, nanti juga banyak ketemu dalam bentuk video maupun dalam bentuk forum diskusi. Sehingga ketika kita mengalami katakanlah dalam coding misalnya kita mengalami suatu kesalahan, suatu hal yang mungkin kita tidak paham, kita bisa memanfaatkan banyak hal yang berada di internet, mulai dari terutama adalah forum diskusi. Kita bisa untuk bertanya tentang persoalan yang kita hadapi. Dan ada banyak orang yang dengan senang hati akan membantu permasalahan atau persoalan yang kita hadapi dalam coding yang kita bangun. Kemudian PHP juga bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Persyaratan ininya juga mudah, untuk menjalankannya juga mudah, kemudian juga mempelajarinya nanti akan terlihat sangat mudah. Kemudian kita akan sangat mudah sekali mencari hosting yang mendukung PHP. Jadi bisa dikatakan rata-rata hosting yang disewakan di internet itu banyak yang sudah bisa dikatakan rata-rata mendukung atau support dengan PHP. Dan juga hosting tersebut bisa dikatakan harganya cukup murah. Jadi memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Dan yang sangat penting adalah PHP atau pengetahuan tentang PHP itu akan mempermudah dalam mencari pekerjaan. Artinya ketika Anda mencari lowongan pekerjaan yang terkait dengan pemrograman yang menguasai tentang bahasa pemrograman web based, itu banyak sekali lapangan pekerjaan yang mencari orang yang paham tentang PHP. Seperti misalnya lowongan pekerjaan Anda harus menguasai katakanlah framework CodeIgniter atau framework Laravel atau framework yang lainnya. Nah, framework tadi adalah framework yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Artinya dengan memahami PHP itu peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan menjadi cukup besar. Nah, sekarang kita lihat aturan dalam membuat file PHP. Yang pertama, aturan penamaan file.
Untuk penamaan file, seluruh file PHP harus diakhiri dengan ekstensi .php. Artinya, seluruh file PHP harus diakhiri dengan ekstensi .php. Bisa saja nanti kita membuat ekstensinya tersebut katakanlah dengan yang lain, seperti misalnya kita tambahkan file PHP ke dalam file HTML dengan melakukan konfigurasi di server. Namun secara default adalah tanpa konfigurasi standar di server, artinya seluruh perintah PHP harus dimasukkan ke dalam file dengan ekstensi .php. Nah, kalau kita mau nanti ekstensi .php-nya itu berganti ketika diakses di browser, ini sekedar akses, misalnya kita buat katakanlah index.php. Namun yang kita tulis di browser bisa saja nanti misalnya index.html. Itu bisa saja hanya perubahan yang terlihat saja. Itu hanya dengan menambahkan perintah tertentu di file htaccess. Berikutnya aturan penulisan kode PHP. Nah, dalam aturan penulisan kode PHP yang harus dipahami, untuk penulisan nama variabel itu akan case sensitif, artinya dibedakan huruf besar dan kecilnya. Kalau kita lihat pada poin pertama tertulis website dalam bentuk huruf kecil semua, itu akan berbeda kalau di bagian kedua tertulis website di mana huruf awalnya adalah huruf W besar, atau juga seperti yang di bagian ketiga websitenya itu huruf W dan S-nya itu besar, kemudian juga huruf besar semua. Nah, keempat variabel ini itu akan berbeda, dianggap berbeda di dalam PHP, sehingga nanti saat kita memanggil sebuah variabel itu harus persis sama masalah penulisannya. Jadi dia membedakan huruf besar dan kecil, case sensitif. Nah, perintah yang tidak membedakan huruf besar kecil itu contohnya berasal dari perintah bawaan dari PHP sendiri, seperti echo, while, if, else, do, atau for x. Nah, di sini untuk standarisasi penulisan, pada umumnya orang menggunakan semuanya dalam bentuk huruf kecil, kecuali memang perintah yang memang mau tidak mau nanti kita gunakan huruf besar. Tapi standarnya orang untuk penulisan itu menggunakan huruf kecil. Kemudian dalam menuliskan perintah PHP digunakan open text, sudut lancip buka, tanda tanya, kemudian ditulis dengan sebuah teks PHP. Artinya mulai versi 5.6 itu harus dituliskan tag pembuka dari perintah PHP adalah sudut lancip, tanda tanya, ada teks PHP-nya. Nah, kalau misalnya ketemu ada perintah yang tanpa teks PHP, artinya itu adalah script yang dirancang sebelum atau di bawah versi 5.6. Kalau sekarang sudah diharuskan menulisnya seperti itu. Nah, untuk tag penutup bisa saja tag penutup itu sudut lancip tanda tanya, sudut lancip itu bisa saja tidak digunakan. Bisa saja tidak digunakan jika pada file tersebut hanya berisi perintah PHP. Namun kalau ada script lain seperti HTML, maka mesti harus ada tag atau sintaks PHP-nya. Karena kalau tidak akan terjadi error, karena PHP akan menganggap itu adalah sintaks dari PHP. Ini aturan penulisan. Kemudian aturan
penulisan statement, perintah. Statement itu adalah perintah yang kita instruksikan kepada PHP. Nah, setiap statement ini harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap perintah atau statement harus diakhiri dengan tanda titik koma. Kecuali perintah yang menggunakan kurung kurawal. Jadi nanti misalnya kita ada membuat sebuah perintah seperti untuk if. Misalnya if dalam kurung variabel nilai. Kemudian tanda kurung kurawal. Nah, artinya perintah yang menggunakan kurung kurawal itu tidak ditutup dengan tanda titik koma. Tapi selain itu harus ditutup dengan tanda titik koma yang menyatakan bahwasanya statement tersebut atau perintah tersebut sudah selesai. Kemudian aturan dalam penulisan kode PHP. Nah, untuk penulisan script PHP di antara kode HTML seperti terlihat di sini pada perintah untuk isian dari value. Jadi nama, input type, stack, kemudian name adalah nama dari inputan tersebut, kemudian value. Nah, di sana ada nilai untuk value-nya. Nah, nilai untuk value itu digunakan di sini adalah contohnya menggunakan variabel nama. Nah, variabel nama itu adalah statement atau perintah PHP. Artinya dibuka, karena ini dalam perintah HTML, makanya dibuka dulu dengan tanda open text PHP, artinya sudut lancip tanda tanya, kemudian teks PHP, kemudian perintah echo. Echo ini perintah yang digunakan untuk menampilkan teks di dalam perintah PHP. Kemudian variabel nama, kemudian ditutup lagi. Nah, ini contoh ketika penulisan dengan statement atau perintah PHP di antara kode HTML. Kemudian penulisan script HTML sekarang di antara kode PHP. Nah, kita lihat di sini yang menjadi script HTML adalah perintah yang diawali dengan tag P, kurung buka, P, kurung tutup, ini perintah paragraf. Ini adalah perintah HTML. Nah, ini perintah ini kita tambahkan di dalam kode PHP. Nah, di sini metode penulisannya adalah dengan dibuatkan dalam echo, kemudian ada tanda kutip. Nah, berikutnya contoh lain nanti akan kita coba membuat kemudian menjalankan file PHP di dalam sebuah server. Baik, kita coba membuat file PHP. Kita jalankan dulu aplikasi server Laragonnya. Di sini kita pakai Laragon. Salah satu alasan kenapa pakai Laragon untuk kemudahan, terutama Anda mudah untuk upgrade atau menggunakan multi PHP, multi Avast atau yang lainnya. Jadi sangat memudahkan daripada harus download satu aplikasi penuh setiap ada versi barunya. Kalau ini apa yang mau diperbarui saja. Baik, kita jalankan di sini. Terlihat di sini ada aplikasi yang lagi aktif, Avast dengan PHP yang diset ke 5.6. Kemudian ada juga aplikasi web Engine. Ada juga aplikasi-aplikasi yang kalau mau diaktifkan untuk bahasa Golang. Nah, sekarang
untuk secara ringkas tentang Laragon. Untuk pengaturan, kalau pengaturan font kita bisa atur di sini mau fontnya mau pakai yang mana. Kemudian jika mau mencoba untuk membuat sebuah script PHP yang melakukan pengiriman email, kita bisa saja menggunakan SMTP dari alamat email yang berada di Gmail. Nanti kalau kita set alamat email, passwordnya, kemudian kita bisa saja nanti menggunakannya untuk testing. Jadi memang sudah seolah-olah script kita itu online. Nah, kemudian kita lihat di sini kita coba akses ini tampilan untuk halaman default dari aplikasi server Laragon. Nah, kita lihat ini aplikasi tampilan dari browser adalah kita masuk ke folder www yang berada di bawah aplikasi Laragon. Jadi folder www menjadi posisi root untuk meletakkan file-file web yang kita rancang. Jadi di sini ada sebuah file yang dinamakan dengan indeks PHP. Sekarang kita coba ganti, kita buat misalnya default. Kemudian kita coba perbaharui. Nah, seperti terlihat tampilan dari browser itu berubah dengan menampilkan daftar dari file yang ada. Kita coba tambah file 1, 2. Nah, kita lihat di sini muncul listing dari file. Nah, kenapa muncul listing dari file? Karena aplikasi server Avast tidak melihat ada file default, file standar, bukan nama file ya. File menjadi standar ketika sebuah halaman web itu dipanggil. Kita lihatkan contoh yang lain, kita buat folder, katakan di sini web. Kemudian sehingga nanti terlihat ada sebuah folder web. Nah, kalau misalnya kita klik web, maka akan muncul listing, namun karena ini masih kosong, tidak ada file, artinya muncul listing dari file tersebut. Nah, secara default kita buat sebuah file di folder web, kita ganti namanya dengan index. Kita buat di sini kemudian kita coba akses lagi. Nah, pada folder web itu yang muncul adalah tidak lagi listing dari file, tapi apa yang kita tuliskan di file index PHP. Artinya apa? Ketika kita memahami dengan konsep seperti ini, artinya file yang pertama dibaca ketika kita akses sebuah website, ketika kita akses sebuah folder, maka file yang pertama akan dilihat itu adalah file index .php. Nantinya kalau file itu ada, maka akan ditampilkan adalah isi dari file tersebut. Nah, kalau seandainya tidak ada, maka akan dimunculkan listing
dari atau daftar dari file. Namun munculnya daftar file tersebut seperti ini juga bisa dibatasi atau tidak dimunculkan dikarenakan masalah security. Bisa saja nanti kita pakai dengan menambahkan perintah pada file access. Namun secara default seperti itu. Artinya file yang pertama dibaca di dalam sistem web adalah file index.php, kemudian ada file index.html atau file-file lain yang ditentukan. Jadi di mana file tersebut atau siapa yang menentukan bahwasanya yang pertama dibaca itu adalah index.php. Kita lihat pada bagian file pada folder bin. Kemudian karena yang kita gunakan dalam web tadi adalah servernya Avast. Kenapa Avast? Kita pahami ketika kita akses tanpa ada penulisan localhost di sini. Kalau kita lihat sebentar. Kita lihat ketika tertulis 80, artinya ini adalah port standar dari browser alamat HTTP. Jadi kalau misalnya tertulis seperti ini saja, artinya ini secara standarnya tertulis seperti itu. Tapi karena 80 adalah port standarnya, makanya tidak perlu ditulis. Tapi kalau kita gunakan tadi ada aplikasi web server Nginx, maka kita menuliskan portnya. Selain dari 80, kita harus dituliskan portnya. Baik, kita kembali. Nah, kita mau file yang pertama dibaca itu misalnya sekarang kita set di sini adalah default. Dan kita lihat ada dua aplikasi web server Avast yang diinstal. Ada VC 11 dan ada VC 15. VC 11 digunakan untuk PHP 5.6, sementara yang VC 15 nanti digunakan untuk PHP mulai dari 7.3. Nah, sekarang tadi kita menggunakan Laragon pada versi 5.6, berarti yang kita buka yang VC 11. Nah, kita mau merubah agar file awalnya bukan hanya index PHP, ada file yang kita mau default PHP. Kita matikan dulu servernya. Kemudian kita lihat pada folder konfigurasi COMS. Kita buka, kemudian lihat pada HTTPD konfigurasi. Jadi lihat di bagian ini, kemudian dibuka. Nah, yang paling gampang karena ini banyak perintah, tulis saja di sini index.php. Nah, seperti terlihat di sini, yang menjadi file default pertama adalah index.php dan index.html. Nah, kalau kita mau menambah file lain juga, bisa saja kita buat di sini default.php. Kita simpan dan kita coba jalankan. Kemudian kita coba perbarui. Nah, terlihat walaupun tanpa ada file index.php, yang dibaca pertama adalah
file lain yang ada juga dikenal, artinya default. Nah, ini sekedar pengetahuan untuk memahami cara kerja dari penulisan aplikasi konfigurasi di server. Artinya file pertama yang dibaca secara standar adalah dengan tulisan index.php. Artinya kalau untuk keamanan kita tidak pengen ada file yang bisa ada seperti misalnya di sini kita ganti index.php 3, kemudian kita buat web. Nah, kita tidak pengen muncul nama-nama filenya. Kalau tidak pengen muncul secara sederhana, kita bisa menambahkan file index.html atau index.php. Kemudian dalam konsep di Laragon, aplikasi server Laragon, kita bisa saja memanggil halaman web yang kita buat. Kalau di sini kita lihat di sini localhost /web. Nah, di Laragon kita bisa saja menampilkan atau mengaksesnya dengan alamat yang lain. Kita berarti nama foldernya apa, kemudian ditulis tes. Nah, seperti terlihat tampilan dari localhost /web itu sama dengan web.tes. Jadi ini seolah-olah kita merancang dalam bentuk seolah-olah dia sudah online. Ini untuk kemudian saja. Jadi kemudian dalam konfigurasi web yang kita buat. Nah, itu tutorial awal tentang PHP. Nanti akan ditambahkan dengan bagaimana mengenal sintak-sintak di PHP sendiri. Jadi mulai dari penulisan function, variable, konstanta, dan yang lainnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.